Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Namun sebelumnya saya mau ucapkan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semuanya. Mungkin selama perkuliahan dengan saya ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Baik, kali ini kita masuk pada penelitian eksperimen, ya. Jadi yang membedakan penelitian eksperimen, ya, dengan penelitian yang lainnya, yaitu penelitian korelasi dan komparatif yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, ya. Pada penelitian eksperimen ini cirinya penelitian ini punya perlakuan, ya, punya treatment atau punya intervensi. Yang selanjutnya, perlakuan, treatment, atau intervensi itu kemudian diuji cobakan untuk diketahui apakah ini efektif atau tidak, seperti itu. Jadi, kalau penelitian korelasi dan komparatif, sebelumnya disebut penelitian ex post facto, ya, karena penelitian itu tidak ada manipulasi dari peneliti, tidak ada perlakuan apapun dari peneliti, ya. Peneliti hanya mengukur, melihat, lalu melaporkan apa adanya, ya. Kalau penelitian eksperimen itu ada perlakuan memang dari peneliti, ya, ada treatment, ada intervensi yang diberikan oleh peneliti, ya. Nah, pada penelitian eksperimen juga bersifat kausalitas, ya. Jadi penelitian eksperimen juga ingin mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari sebab treatment yang diberikan oleh peneliti. Tentu tujuan penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki apakah nanti perlakuan yang diberikan itu efektif, ya. Ada pengaruhnya terhadap subjek penelitian kita. Tentunya untuk mengatasi permasalahan dalam topik penelitian, yaitu variabel Y di penelitiannya. Namun sebelumnya kita perlu memahami beberapa istilah dalam penelitian eksperimen, ya. Ada pretest, ada posttest, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Pretest adalah tes awal yang diberikan oleh peneliti, ya, untuk mengetahui apakah memang benar, misalnya masalah motivasi, apakah memang benar motivasi di sana itu rendah, gitu, ya. Jadi ada pretest dulu untuk tes awal. Setelah pretest biasanya nanti ada treatment, ada perlakuannya, ya. Ada perlakuan diberikan, lalu nanti ada post-test. Ya, post-test itu tentunya adalah tes akhir yang diberikan setelah adanya treatment, diberikan post-test, apakah ada perubahan yang terjadi pada subjek penelitian kita, gitu, ya. Lalu ada istilah kelompok eksperimen, ini kelompok yang diberikan perlakuan. Ada istilahnya kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Nah, apa gunanya kelompok kontrol? Namanya juga kelompok kontrol, ya. Kelompok kontrol itu gunanya sebagai pembanding nanti. Jadi ketika treatment selesai diberikan, kelompok eksperimen, hasil post-test pada kelompok eksperimen itu akan dibandingkan dengan hasil post-test pada kelompok kontrol. Kalau tidak ada perbedaan, ya artinya treatmentnya tidak efektif, ya. Tetapi kalau ada perbedaan, berarti treatmentnya efektif, seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Namun pada rancangan penelitian eksperimen, jenis true eksperimen, ya, nanti akan ada beberapa jenis penelitian eksperimen, diantaranya yaitu pre-eksperimental, ya, ada quasi eksperimen, ada true eksperimen. Kalau pre-eksperimen itu belum sah dia dikatakan sebagai eksperimen yang original, yang benar-benar eksperimen, begitu, ya. Karena namanya juga pre-eksperimen, jadi dia penelitian eksperimen yang apa, ya, yang tidak lengkap lah, begitu, ya, itu, atau pengawal dari penelitian eksperimen, begitulah istilahnya. Ada kuasi eksperimen itu eksperimen yang semu, begitu, ya. Lalu ada istilahnya true eksperimen. Kalau true eksperimen itu eksperimen yang sungguhan. Nah, pretest, post-test, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini akan lengkap ada pada true eksperimen nanti. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penelitian eksperimen juga adalah pemilihan perlakuan, ya, atau treatment yang diberikan
ya tentunya harus sesuai dengan variabel Y atau masalah yang diteliti. Ya. Jadi perlakuan yang kita pilih itu tidak asal kita pilih sesuka hati lalu kita taruh begitu sebagai perlakuan, enggak. Jadi harus ada penjelasan secara teoritis ya, atau ada penjelasan penelitian sebelumnya yang menjelaskan memang ada keterkaitan ya. Kita bisa penelitian eksperimen itu bisa berangkat dari penelitian korelasi loh. Jadi ada yang menyatakan sebelumnya memang ada hubungan sehingga kita memilih perlakuan itu memang sesuai, memang cocok untuk mengatasi masalah kita begitu ya. Nah, contohnya ini, misalnya efektivitas konseling CBT ya untuk mengatasi kecemasan berbicara di depan umum. Jadi konseling CBT di sini ini bukan saya pilih suka hati saya, enggak. Jadi ada dasar teori yang menjelaskan bahwa konseling CBT ini memang salah satu fungsinya adalah untuk mengatasi kecemasan ya. Kecemasan apapun, dalam hal ini kecemasan berbicara di depan umum ya. Jadi memang ada based on teori yang mengatakan seperti itu ya. Sehingga cocok CBT ini saya angkat menjadi treatment yang akan saya berikan untuk mengatasi subjek saya, yaitu yang mengalami kecemasan berbicara di depan umum. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, penelitian eksperimen bisa berangkat dari penelitian korelasi. Misalnya ada beberapa jurnal yang kita baca pada penelitian korelasi itu menyatakan bahwa regulasi diri ya sebagai variabel X, regulasi diri itu berkorelasi signifikan dengan prokrastinasi misalnya ya. Berkorelasi positif dengan prokrastinasi. Artinya regulasi diri seorang yang tinggi, maka prokrastinasinya korelasinya negatif ya. Maka regulasi seorang yang tinggi itu akan membuat prokrastinasinya menurun begitu ya. Nah, dasar dari penelitian korelasi tersebut selanjutnya kita bisa jadikan itu sebagai dasar untuk penelitian eksperimen. Maka regulasi diri di sini kita akan jadikan sebuah modul pelatihan begitu. Bagaimana pelatihan regulasi diri ya. Yang selanjutnya kita rancang dalam sebuah modul menjadi sebuah treatment yang kemudian kita akan berikan itu kepada subjek penelitian kita untuk menurunkan prokrastinasi. Seperti itu. Jadi memang tidak perlakuan itu sebenarnya adalah variabel X yang sudah kita modifikasi menjadi sebuah treatment begitu intinya. Jadi tentunya itu harus ada hubungannya dengan variabel Y ya. Jadi tidak bisa misalnya kita asal pilih konseling Gestalt untuk mengatasi kecemasan, sedangkan di penjelasannya Gestalt tidak pernah konseling Gestalt tidak pernah dijelaskan itu mengatasi kecemasan misalnya. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jenis penelitian eksperimen ya itu ada 3 ya. Ada pre-eksperimental, yang namanya pre-eksperimental ini belum lengkap dia sebagai eksperimen ya, hanya bagian dari eksperimen lah begitu ya. Ada true eksperimental ya, ada kuasi eksperimental. Nah, kalau true eksperimental ini nanti mencakup semuanya ini lengkap, ada pretest, post-test, ada kelompok eksperimennya, ada kelompok kontrolnya. Lalu juga apa yang membedakan dengan kuasi eksperimen ya? Apa yang membedakan true eksperimen dengan kuasi eksperimen? Itu nanti saya akan jelaskan setelah ini biar penjelasannya runtut ya. Oke, kita langsung saja kepada yang pertama, pre-eksperimental ya. Dalam jenis eksperimen pre-eksperimental itu memiliki beberapa rancangan ya. Yang pertama itu adalah the one shot case study. Ini rancangan pre-eksperimental yang pertama. Jadi ada tiga rancangan eksperimental. Yang pertama adalah the one shot case study. The one shot case study ini ceritanya begini. Jadi hanya ada satu kelompok di sini, yaitu kelompok eksperimen saja ya. Peneliti tidak perlu memberikan pretest, ya, tidak perlu memberikan pretest. Namun peneliti hanya langsung mengelompokkan misalnya 30 ya, kalau penelitian eksperimen itu kan maksimal 30 subjek kalau saya nggak salah ya. Itu kita berikan treatment kepada 30 subjek, lalu kita beberapa treatment ini tentunya tidak 1-2 hari ya. Misalnya minimal 6 bulan gitu ya. Memang ada jenjang waktu tertentu untuk penelitian eksperimen, jadi tidak bisa 1-2 kali perlakuan, nggak bisa.
Misalnya kita berikan treatment dalam jangka waktu yang berkala ya, lalu setelah itu kita lakukan post test. Nah, selanjutnya nanti dihitung mean dari post testnya atau T2-nya. Pertanyaannya begini, kenapa rancangan yang pertama ini tidak ada pretest, Pak? Karena memang untuk rancangan the one shot case study ini memang berangkat dari floor effect ya, dari masalah yang benar-benar nyata. Misalnya penelitian tentang minat belajar, ya memang di kelompok itu minat belajar memang rendah ya, minat belajar memang rendah. Itu berdasarkan misalnya wawancara, berdasarkan observasi ya. Jadi memang berangkat dari floor effect, dari masalah yang benar-benar rendah itu motivasinya, atau kecemasan yang tinggi memang berangkat dari masalah yang nyata. Selanjutnya kita tinggal memberikan treatment. Lalu setelah memberikan treatment, misalnya ini tentang prestasi akademik ya, prestasi akademik di sebuah kelompok itu rendah. Kita berikan treatment, misalnya treatmentnya dengan metode mengajar diskusi misalnya. Lalu selang beberapa waktu kita berikan post test. Nanti dihitung meannya, rata-rata post testnya. Apakah rata-rata prestasi akademik itu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya, seperti itu ya. Kalau ada mengalami kenaikan, berarti treatment kita itu efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, masih satu grup ya, one group pretest post-test design. Ini lengkap pretest dan post-testnya, cuman hanya dilakukan pada one group eksperimen ya. Namanya juga pre-eksperimental. Jadi pada 30 orang, sebelum, ini bedanya dengan yang pertama tadi, sebelum diberikan treatment, ini dites dulu, pretest dulu. Diberikan tes awal untuk memastikan apakah misalnya motivasi belajarnya memang rendah. Setelah dilakukan pretest ternyata memang rendah ya. Lalu diberikanlah treatment, misalnya konseling atau apa dan sebagainya ya. Setelah itu jenjang waktu berkala diberikannya treatment, setelah itu baru diberikan post test ya. Setelah diberikan post test dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Tentunya hasil post test dengan pretest ya, dengan menggunakan uji T. Apakah ada perbedaan post test dengan pretest? Kalau tidak ada perbedaan, ya jelas treatmentnya tidak berhasil ya. Kalau tidak perbedaan pretest dan post test berarti treatmentnya tidak berhasil. Kalau kita mengikuti pelatihan ya seperti diklat dan sebagainya itu pasti ada pretest post test ya. Daniel ya pasti kita ada seperti itu. Nah, itu ya tentunya untuk mengetahui apakah pelatihan atau seminar atau apapun itu berhasil atau efektif begitu ya. Itu yang dihitung nanti pretest dengan post test dengan pretestnya dibandingkan dengan uji T. Itu untuk pre-eksperimental yang kedua. Lalu untuk pre-eksperimental yang ketiga, rancangan pre-eksperimental yang ketiga sudah menggunakan dua grup ya, cuman tetap tidak ada pretestnya ya. Pada kelompok eksperimen ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen tentunya diberikan treatment. Sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan apa-apa. Tetapi keduanya sama-sama tidak diberikan pretest. Artinya memang kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini memang masalahnya nyata, misalnya motivasinya rendah begitu ya. Misalnya dari 60 orang kita bagi dua, 30 untuk kelompok eksperimen, 30 untuk kelompok kontrol. Lalu kelompok eksperimen kita berikan perlakuan, misalnya metode mengajar mindfulness. Kelompok kontrol kita tidak berikan perlakuan. Setelah itu beberapa pekan setelah diberikan treatment, lalu kita hitung. Cara menghitungnya bagaimana? Ya bandingkan hasil post testnya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ya, apakah post test atau hasil akhir ya, hasil akhir dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu ada perbedaan? Kalau tidak ada bedanya, ya sekali lagi treatmentnya tidak berhasil. Nah, bagaimana ceritanya? Setelah diberikan treatment kok ternyata kelompok eksperimennya tetap saja, kelompok kontrolnya sama saja, berarti treatmentnya tidak berhasil. Yang diharapkan adalah setelah diberikan treatment, ya, kelompok eksperimen itu mengalami perubahan pada post test, sedangkan kelompok kontrol tidak, seperti itu ya. Itu untuk jenis pre-eksperimental. Lalu untuk true eksperimental, ya seperti yang saya katakan tadi, itu lengkap ya, ada pretest, ada post-test, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Misalnya dari 60 orang kita bagi dua ya, 30 sebagai kelompok eksperimen, 30 sebagai kelompok kontrol.
kedua kelompok tersebut kita sama-sama berikan pretest. Misalnya ini tentang motivasi belajar. Setelah diberikan pretest, tes awal ternyata benar motivasi belajar mereka rendah ya, baik kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol. Setelah itu kelompok eksperimen kita berikan treatment misalnya dengan mindfulness teaching ya. Nah, kelompok kontrol tidak diberikan apa-apa. Setelah itu setelah jangka waktu selama penelitian berlangsung, setelah selesai baru kita berikan post test ya. Kelompok eksperimen kita tes setelah diberikan treatment dan kelompok kontrol kita tes. Nah, yang dihitung nanti adalah apakah ada perbedaan ya hasil post test dengan pretest pada kelompok eksperimen. Harapannya adalah ada perbedaannya. Hipotesisnya ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti treatmentnya efektif. Sedangkan untuk kelompok yang dihitung kedua adalah perbedaan post-test dan pre-test pada kelompok kontrol. Harapannya adalah ya kelompok kontrol tidak ada perbedaan hasil post-test dan pre-testnya karena tidak diberikan apa-apa. Lalu yang ketiga yang dihitung adalah hasil post-test atau tes akhir antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ya. Apakah ada perbedaan? Harapannya adalah tentu ada perbedaan karena yang satu diberi perlakuan, yang satu tidak diberikan perlakuan seperti itu ya. Nah kalau ini biasanya nanti di statistik kalau saya tidak salah itu akan analisis datanya ANOVA ya, analisis varian. ANOVA analisis varian atau bahasa Inggrisnya ANOVA, analysis of variance. Nah apa bedanya true eksperimen dengan kuasi eksperimen? Secara rancangan ya, secara rancangan itu sama. Secara rancangan itu sama ya. Namun apa bedanya? Menurut Criswell, kalau kalian baca bukunya Criswell halaman 224, pada kuasi eksperimen ya, pada kuasi eksperimen atau eksperimen semu itu subjek penelitian itu tidak di random ya. Non random. Artinya kelompok itu tidak di random. Artinya kelompok itu sudah terbentuk secara alami. Misalnya kelompok di kelas, di keluarga atau organisasi ya. Yang kelompok di mana kelompok itu tidak bisa diacak-acak. Sedangkan untuk true eksperimen, eksperimen yang sungguhan, itu kelompok itu dibentuk ya, dibentuk dan memang disterilkan selama proses eksperimen berlangsung. Jadi kalau misalnya di sekolah, apakah bisa melakukan true eksperimen? Kalau saya pikir, kalau sekolah itu adalah sekolah milik kita sendiri, mungkin bisa. Tetapi kalau bukan sekolah kita, menurut saya itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena harapan dari true eksperimen adalah, misalnya kita mengambil 30 orang secara acak ya, dari beberapa kelas sebagai kelompok eksperimen, mengambil 30 orang secara acak dari beberapa kelas sebagai kelompok kontrol. Nah, bisakah selama masa eksperimen kita berlangsung, kedua kelompok ini tidak berbaur lagi? Tentu tidak bisa ya kan? Jadi yang dimaksud true eksperimen, kelompok yang terbentuk dan di random ini, dipilih secara random ini, selama proses berjalannya eksperimen, selama proses berjalannya intervensi atau perlakuan, mereka tidak boleh berbaur atau kembali kepada kelasnya. Nah, itulah sulitnya. Kenapa seperti itu? Karena akan melahirkan beberapa bias. Contohnya ya, kalau misalnya kita datang ke sekolah, kita melakukan eksperimen, lalu kita kelompokkan mereka jadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah kita pulang, mereka kembali ke kelasnya. Maka yang terjadi adalah antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan apa? Akan mengobrol ya kan? Mereka akan bercerita. Kamu diajari apa tadi? Katanya begini loh, katanya begini. Sehingga kesucian penelitian eksperimen kita itu sudah tidak suci ya, terdistorsi begitu ya. Sehingga ketika nanti perhitungan bisa jadi lo kelompok kontrol kok bisa pretestnya bisa berubah juga ya. Kenapa? Ya karena efek itu ya. Karena efek itu. Makanya sekali lagi kalau penelitian eksperimen di sekolah sejujurnya itu bukan true eksperimen. Kita harus mengakui kalau itu bukan true eksperimen. Meskipun kita baca jurnal di nasional itu banyak, mereka mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan di sekolah, misalnya ada satu penelitian dilakukan di sekolah ya, mereka mengatakan itu true eksperimen. Kalau menurut saya
harus jujur kalau itu bukan true eksperimen. Karena bagaimanapun kelompok yang dipilih secara random itu tidak bisa kita upayakan tidak tercampur dengan yang lain selama proses eksperimen berlangsung. Bisa dipahami ya. Nah, kalau di luar mungkin itu bisa. Atau pada kelompok-kelompok tertentu yang memang bisa kita upayakan itu terjaga dari selama proses eksperimen berlangsung. Misalnya, kita punya sekolah yang ada asramanya, itu milik kita misalnya. Atau kita kerjasama dengan kelompok panti di sebuah panti anak berkebutuhan khusus misalnya. Jadi kita memang sterilkan kelompok eksperimen ini, kita asingkan kelompok eksperimen ini yang kita random ini selama proses eksperimen berlangsung. Itu mungkin bisa ya. Tetapi untuk kasus di sekolah saya rasa tidak bisa seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada hasil post test itu murni karena treatment yang kita berikan. Itu murni karena treatment yang kita berikan. Jangan-jangan seperti ini kasusnya. Misalnya kita melakukan penelitian ini ya, penelitian yang mindfulness teaching ini. Setelah kita hitung post testnya, ternyata motivasi belajarnya tinggi. Lalu kita observasi, misalnya kita wawancara anak-anak itu. Berarti motivasi belajar kamu tinggi itu karena mindfulness yang diberikan kemarin itu ya? Enggak, Pak, misalnya. Loh, kok enggak? Iya, bukan karena itu. Tetapi misalnya, karena saya kemarin baca atau lihat di TV. Nah, akan terjadi distorsi seperti itu. Jadi, perubahan yang terjadi itu bukan karena treatment kita. Dari mana kita memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada subjek penelitian kita itu murni karena treatment yang kita berikan? Jangan-jangan itu terjadi karena hal lain. Itu yang dikhawatirkan kalau misalnya kelompok eksperimen kita itu tidak benar-benar kita jaga atau tidak benar-benar kita asingkan selama proses eksperimen berlangsung. Mudah-mudahan dipahami. Ya, itu perbedaan antara quasi eksperimen dan true eksperimen. Lebih kepada validity ya, atau lebih kepada ya kesucian lah. Apakah benar-benar penelitian kita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan perubahan yang terjadi pada subjek itu bukan karena hal lain tetapi karena treatment yang kita berikan. Oke, demikian, silakan kalau ada diskusi.